Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 656. Anak muda, apakah kamu meragukan Huan dan kecilku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Hagen, Zheng Sun tidak senang. Bukankah dia dengan jelas mengatakan bahwa dia telah salah mengutip harga? Melihat Zheng Sun tidak senang, keluarga Shen buru-buru menuduh Hagen. Kau tahu apa sih? Presiden Zheng telah mempraktikkan pengobatan selama bertahun-tahun, tetapi kau tidak tahu apakah Xiao Huan dan bisa menyembuhkan penyakit? Hah? Semua orang di keluarga Shen berbicara satu sama lain, dan tidak ada yang melihat wajah Yao Ziqian. Nak, jangan mengandalkan fakta bahwa kakak Yao mengundangmu, keluarga Shen kami akan menghormatimu, tidak peduli dokter macam apa kamu di bea cukai, kamu tidak memenuhi syarat untuk menanyai Presiden Zheng ketika kamu datang ke sini. Shen Wanfu sangat kesal berkata, jika Yao Ziqian tidak melihat wajahnya, dia akan mengusir Hagen sejak lama, seorang anak tanpa rambut, sungguh membual di depan Zheng Sun. Namun, menghadapi kata-kata cemoohan semua orang, Hagen tidak marah. Dia datang ke sini untuk Wanyan Shenwang. Jika dia tidak melihat Wanyan Shenwang, bagaimana mungkin Hagen pergi? Kamu benar, aku benar-benar membuat pil Xiao Huan. Kata-kata Hagen membuat semua orang terpana. Segera setelah itu, semua orang tertawa terbahak-bahak dan menatap Hagen dengan mengejek. Kemudian Zheng Sun tampak lebih menghina, kamu masih sangat muda, kamu berani membual tentang menjadi begitu hebat, tetapi aku mendengar bahwa Huan dan kecil ini dibuat oleh ahli alkimia pada masa lalu, dan tuan ini jelas harus mahir dalam teori medis. Bagaimana mungkin Anda, anak kecil? Saya khawatir Anda bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam Xiao Huan dan, kan? Saya dapat bersaksi bahwa Xiao Huan dan memang disempurnakan oleh Tuan Chen, dan Xiao Huan dan yang dikemas adalah saya menjualnya, dan nama renhetang kami tercetak di sudut kanan bawah paket. Yao Ziqian tidak tahan lagi, jadi dia berdiri dan bersaksi, membuktikan bahwa Xiao Huan dan dibuat oleh Hagen. Mendengar apa yang dikatakan Yao Ziqian, Shen Wanfu buru-buru mengambil kotak kemasan yang sangat indah itu, dan benar saja, di pojok kanan bawah, dia melihat tulisan renhetang. Keluarga Shen semua tahu bahwa Yao Ziqian berkecimpung dalam bisnis bahan obat di Uncheng dan membuka renhetang, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yao Ziqian menjual Xiao Huan dan kakak Yao, meskipun renhetang memang dicetak di sini. Setahu saya, ada cukup banyak apotek bernama renhetang di Guan. Shen Wanfu masih tidak percaya bahwa renhetang Yao Ziqian mampu menjual jutaan dolar satu ramuan. Anda harus tahu bahwa itu membutuhkan banyak kekuatan ekonomi. Meskipun ada banyak aula renhe, hanya ada keluarga saya di Uncheng. Anda dapat bertanya kepada Din Zheng apakah Anda membeli Huan dan kecil ini dari Uncheng. Kata Yao Ziqian sambil tersenyum tipis. Shen Wanfu memandang Zheng Sun, tetapi kali ini Zheng Sun memandang Yao Ziqian dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Apakah Anda Yao Ziqian, Bos Yao? Yao Ziqian mengangguk, ya, saya Yao Ziqian. Zheng Sun sangat gembira, dan bergegas maju untuk berjabat tangan dengan Yao Ziqian, Bos Yao. Saya benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Saya baru saja mendengar dari teman saya bahwa Anda juga berasal dari Timur Laut, tetapi Anda belum pernah bertemu. Saya benar-benar melakukannya. Teman saya membeli Xiao Huan dan ini dari renhetang di Uncheng. Banyak orang ingin membelinya sekarang, tetapi mereka tidak memiliki akses. Xiao Huan dan memang sangat populer.
Lagi pula, Hagen hanya bisa memperbaikinya. Bahan obat semuanya adalah bahan obat umum, tetapi Hagen tidak punya waktu untuk memurnikan Xiao Huandan sepanjang hari, dan tidak mungkin membuang terlalu banyak kekuatan spiritual untuk memurnikan Xiao Huandan. Kepala Sekolah Zheng, ada satu hal yang saya harap dapat dijelaskan hari ini. Harga tertinggi Huandan kecil saya tidak lebih dari 1 juta. Kapan terjual jutaan? You Xiqian bertanya pada Zheng Sun karena dia ingin dia mengaku di depan Hagen, tapi dia tidak bisa membiarkan Hagen salah paham. Bab 657. Ini. Zheng Sun malu ketika ditanya, dia tidak tahu bagaimana menjawab You Xiqian. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia telah melaporkan harga secara salah, bukan? Saat ini, Shen Lang melihat rasa malu Zheng Sun, jadi dia buru-buru berkata, Paman Yo, Dekan Zheng pasti ditipu oleh seorang teman. Meskipun harga yang kamu jual untuk pil kecil tidak tinggi, mungkin temannya menaikkan harganya secara pribadi. Kata-kata Shen Lang membuat Zheng Sun mundur dalam sekejap, dan segera mengangguk dan berkata, ya, teman saya pasti berbohong kepada saya, dan saya harus menyelesaikan masalah dengannya. Sekarang Zheng Sun mengatakan demikian, You Xiqian juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Paman Yo, mungkinkah Huandan kecil ini benar-benar dibuat oleh Tuan Chen? Shen Lang bertanya dengan tidak percaya. Karena Xiao Huandan dijual oleh You Xiqian, dia paling tahu asal-usul Xiao Huandan. Tentu saja, di seluruh dunia, kecuali Tuan Chen, saya khawatir tidak ada yang bisa memperbaiki Xiao Huandan. You Xiqian mengangguk. Tapi kata-kata ini membuat Hagen sedikit malu. Xiao Huan pil adalah pil paling dasar, dan bahkan beberapa kultivator abadi dapat memperbaikinya canggung. Bos Yo, saya tahu bahwa alkimia tidak dapat dipelajari dalam semalam. Pemuda ini sepertinya baru berusia awal 20-an. Bahkan jika dia mempelajarinya dari rahim ibunya, dia mungkin tidak dapat mempraktikkan pil seperti Xiao Huandan, kan? Meskipun Xiao Huandan dijual oleh You Xiqian, tetapi Zheng Sun masih tidak percaya bahwa Hagen dapat memperbaiki Xiao Huandan. Lagi pula, Hagen masih terlalu muda, di mata Zheng Sun, Hagen hanyalah seorang anak kecil. Saya tidak begitu percaya bahwa orang muda seperti itu benar-benar dapat belajar dari rahim ibunya. Seberapa tinggi keterampilan medisnya? Bisakah dia memurnikan obat? Shen Wanfu juga tidak begitu percaya bahwa Hagen memiliki kemampuan untuk memurnikan obat. Aku akan menulis resep sekarang, kamu mengikuti resep untuk mendapatkan obatnya, dan aku akan memperbaiki satu untukmu. Hagen tidak punya waktu untuk membuang waktu mengikuti orang-orang ini, jadi dia ingin berlatih alkimia di tempat untuk meyakinkan orang-orang ini. Itu yang terbaik. Mata Zheng Sun berbinar, dan dia sangat bersemangat melihat metode pemurnian pil Xiao Huan dengan matanya sendiri. Setelah mengetahui resep dan metode pemurniannya, Zheng Jun yakin bahwa dia bisa menciptakan Xiao Huan pil sendiri, datang dan segera, Hagen menulis resepnya, dan Shen Lang mengirim seseorang untuk mendapatkan obat sesuai dengan resepnya. Ada total lebih dari selusin jenis bahan obat, dan mereka segera siap. Lagi pula, itu semua adalah obat umum bahan, yang dapat dibeli di setiap apotek. Anak muda, saya membeli bahan obat, bagaimana Anda memurnikannya? Jika Anda perlu menyeduhnya, saya bisa melakukannya untuk Anda. Zheng Sun ingin membantu Hagen membuat alkimia sendiri, sehingga dia bisa mempelajarinya. Metode alkimia lebih intuitif. Tidak. Aku tidak perlu menyeduh alkimia. Kata Hagen, jari-jarinya tiba-tiba terjepit,
dan kemudian bola api hijau menari-nari di jari Hagen. Kali ini, semua orang tercengang. Mereka mengira Hagen bisa melakukan trik sulap. Lagi pula, mereka adalah orang biasa. Kecuali di panggung sihir, mereka telah melihat api keluar ketika mereka menggosok jari mereka, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Panggung lulus. Nyala api di tangan Hagen menjadi semakin intens, dan suhu di seluruh aula juga meningkat pesat, dan semua orang menonton dengan tenang, ingin melihat bagaimana Hagen membuat alkimia. Bahkan Lin Tianhu dan Qi Feng semuanya terkonsentrasi meskipun mereka tahu kemampuan Hagen. Mereka belum melihat Hagen menyempurnakan ramuan dengan mata kepala sendiri. Saya melihat Hagen melemparkan nyala api di tangannya ke arah bahan obat, nyala api langsung mengelilingi bahan obat, dan nyala hijau zamrud langsung menyulut bahan obat, tetapi tidak menarik benda lain di ruangan itu. Hal-hal yang tampak seperti api ini sebenarnya hanyalah kekuatan spiritual dalam tubuh Hagen, dan tidak mungkin untuk menyalakan hal-hal lain, yang semuanya berada di bawah kendali Hagen. Bab 658. Semua orang menyaksikan dengan takjub, dan melihat bahwa bahan obat terbakar semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi awan asap putih. Ketika asapnya hilang, semua orang terkejut menemukan bahwa ada huan dan kecil di tanah. Apakah ini cukup? Mata Zheng Sun membelalak, dan mulutnya hendak menelan sebutir telur. Dia berlari dengan tergesa-gesa, mengambil Xiao Huan dan di tanah, melihat dan melihatnya, menciumnya lagi, dan setelah memastikan bahwa itu adalah Xiao Huan dan, Zheng Sun berubah menjadi membatu. Yang lain juga memandang Hagen seolah-olah mereka adalah dewa. Mereka semua adalah orang biasa, dan mereka belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Bahkan Lin Tianhu dan Qi Feng belum pernah melihat alkimia seperti itu, jadi mereka merasa terkejut. Hanya sudut mulut Hagen yang sedikit terangkat. Nyatanya, dia benar-benar menyempurnakan Xiao Huan dan, yang tidak seperti ini, dan tidak mungkin untuk menyempurnakannya satu persatu. Dia melakukan ini hanya untuk menggertak keluarga Shen. Jangan berani melakukannya, menanyainya. Apakah kamu percaya bahwa aku membuat Xiao Huan dan? Kata Hagen datar. Aku percaya, aku percaya. Zheng Sun tampak malu. Awalnya, dia ingin mempelajarinya secara diam-diam, tetapi sekarang dia menyadari bahwa tidak mungkin dia mempelajarinya. Semua orang di keluarga Shen juga sangat malu saat ini, dengan senyum masam di wajah mereka. Kakak Kyo, Tuan Chen memiliki sarana supernatural, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kata Shen Wanfu kepada Yao Ziqian. Sudah kubilang, tapi kamu tidak percaya padaku. Kata Yao Ziqian tanpa daya. Kali ini, Shen Wanfu bahkan lebih malu. Awalnya Yao Ziqian mengatakan bahwa Hagen adalah seorang dokter jenius. Mereka semua meragukannya, tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa Xiao Huan dan dibuat oleh Hagen, mereka masih tidak percaya, tapi sekarang wajah mereka ditampar. Tuan Chen, karena Xiao Huan dan dibuat oleh Anda, maka Anda baru saja mengatakan bahwa Xiao Huan dan sama sekali tidak dapat menyembuhkan penyakit ayah saya, jadi mengapa ayah saya tiba-tiba bangun? Shen Lang melangkah maju dan bertanya pada Hagen. Ayahmu tidak sakit, dia hanya terkena histeria, yaitu tubuh bagian atas hantu. Xiao Huan dan memiliki fungsi menyegarkan otak, tetapi tidak dapat menyembuhkan histeria, jadi ayahmu tidak sembuh. Alasan mengapa dia bisa bangun dan tahu kamu hanya kebetulan itu saja. Hagen menjelaskan. Tepat ketika Hagen selesai berbicara, ada semburan raungan dari halaman belakang,
diikuti oleh teriakan para pelayan sebelum semua orang bisa bereaksi. Seorang pria paruh baya dengan piyama dengan rambut acak-acakan bergegas ke depan. "Ayah!" Shen Lang memanggil pria paruh baya itu. Pria paruh baya ini adalah Shen Wansan, kepala keluarga Shen. "Kamu bajingan bodoh mengganggu kultivasiku dan ingin mencuri hartaku. Aku akan membunuh kalian semua!" Teriak Shen Wansan dengan wajah ganas, mulutnya membulat. Mengikuti raungan Shen Wansan, embusan angin bertiup ke seluruh aula, dan suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun drastis. "Ah!" Melihat ini, banyak anggota keluarga Shen yang sangat ketakutan sehingga mereka ingin saya melarikan diri. Tetapi setelah berlari 2 langkah, pintu ditutup oleh embusan angin yang suram. Melihat pemandangan ini, Shen Wanfu sangat ketakutan sehingga dia bergidik, dan berkata dengan gemetar, "Kamu, dewa macam apa kamu? Kami tidak tahu bagaimana mengganggumu, selama kamu membiarkan kami pergi. Shen saya keluarga akan beribadah setiap tahun." Melihat pemandangan ini, Zhang Sun juga mengerutkan kening, dan kakinya sedikit gemetar ketakutan. Meskipun dia pernah melihat pasien histeris sebelumnya, dia belum pernah melihat yang begitu menakutkan. "Hahaha, kamu tidak layak untuk menyembahku." Shen Wansan tertawa, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk memuntahkan embusan udara hitam, dan seluruh ruangan langsung menjadi sangat gelap, menyebabkan semua orang berteriak ketakutan. Lin Tianhu dan Qi Feng juga sedikit takut, tetapi mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan berdiri erat di samping Hagen, sementara You Xiqian sudah bersembunyi di belakang Hagen. Bab 659. Tolong, tolong. Beberapa anggota keluarga Shen tidak tahan, dan berteriak putus asa. "Jika kamu tidak ingin mati, kalian semua berdiri di belakangku." Pada saat ini, suara Hagen terdengar, dan kabut hitam di ruangan itu menghilang secepat yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ketika kabut hitam benar-benar menghilang, semua orang menyadari bahwa Hagenlah yang membuka mulutnya dan menyedot semua kabut hitam ke dalam perutnya. Semua orang ini tercengang dan menatap Hagen dengan kaget. Mereka juga menganggap Hagen sebagai monster. "Jangan datang ke sini dulu, apakah kalian semua ingin mati?" Hagen berkata dengan dingin ketika dia melihat anggota keluarga Shen tercengang. Dengan pengingat Hagen, semua orang di keluarga Shen akhirnya sadar dan buru-buru bersembunyi di belakang Hagen. "Tuan Chen, dewa macam apa ini?" Bersembunyi di belakang Hagen, Shen Wanfu tergagap dan bertanya. "HMPH, itu hanya seutas jiwa yang tidak terbentuk, sungguh dewa sialan." Hagen mendengus dingin. Tapi siapa tahu, kata-kata Hagen langsung membuat marah Shen Wansan. "Nak, kamu berani mengejekku, kamu mendekati kematian." Saat Shen Wansan berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan hembusan angin yang menyeramkan datang, seperti pisau tajam. "Tian Chao." Hagen mencubit jarinya, dan melihat api biru menari di ke-10 ujung jarinya. Dengan lambaian tangan Hagen, nyala api langsung bergerak ke arah Shen Wansan, langsung menghancurkan hembusan angin yang menyeramkan, dan kemudian membakar tubuh Shen Wansan. "Ayah!" Melihat pemandangan ini, Shen Lang ingin bergegas maju. Tapi dia dihentikan oleh Shen Wanfu. "Lang itu bukan ayahmu lagi, jangan pergi ke sana." Melihat api biru menyala di tubuh Shen Wansan, dan berteriak dari mulutnya, semua anggota Shen keluarga bersorak. Dia melihat ke samping, tidak berani melihat lebih jauh. "Tuan Chen, Tuan Shen."
Meskipun Yao Ziqian juga tahu bahwa Shen Wansan sudah menjadi hantu dan bukan dirinya sendiri, dia tidak bisa hanya melihat Shen Wansan dibakar sampai mati. Jangan khawatir, nyala api tidak akan melukai tubuhmu. Jelas Hagen. Mendengar apa yang dikatakan Hagen, semua orang di keluarga Shen menghela nafas lega. Nyala api menyala selama 10 menit, dan Shen Wansan menjerit selama 10 menit. Apakah kamu belum keluar? Apakah kamu ingin aku menggunakan api sungguhan untuk membakarmu? Kata Hagen dengan wajah dingin ketika dia melihat hantu itu tidak keluar dari tubuh Shen Wansan untuk waktu yang lama. Nak, kamu punya nyali, tunggu saja aku. Setelah kata-kata itu jatuh, aku melihat kepulan udara hitam keluar dari kepala Shen Wansan, dan kemudian udara hitam mengembun menjadi penampilan seorang pria. Samar-samar terlihat bahwa pakaian pria itu agak usang, tetapi seluruh wajahnya penuh keganasan, dengan 2 taring terbuka di luar. Ini secara langsung membuat takut beberapa anggota keluarga Shen hingga pingsan. Shen Wanfu juga sangat ketakutan sehingga dia duduk lumpuh di tanah, tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Ketika Hagen melihat hantu itu keluar dari tubuh Shen Wansan, nyala api muncul di telapak tangannya, kali ini nyala api itu memang merah. Melihat api merah, wajah hantu itu menunjukkan kengerian, dan itu berubah menjadi embusan angin, dan setelah membuka jendela, ia menghilang tanpa jejak. Hagen tidak mengejar, tetapi menarik kekuatan spiritualnya, menatap Shen Wansan yang jatuh ke tanah, dan menepuk dahi Shen Wansan dengan ringan. Tubuh Shen Wansan bergerak sedikit, tetapi segera tidak ada gerakan, seolah-olah dia tertidur. Aula kembali tenang, tetapi banyak orang yang takut buang air kecil, melihat penampilan mereka yang jelek, mereka semua berganti pakaian satu demi satu. Tuan Chen, apa yang terjadi pada ayah saya? Apakah dia masih diselamatkan? Shen Lang buru-buru bertanya pada Hagen. Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja dan akan segera bangun, kata Hagen datar. Bab 660. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Shen Lang berterima kasih berulang kali. Ternyata Tuan Chen adalah ahli dalam keterampilan sihir. Saya benar-benar tidak mengenal Taisan dengan mata saya. Saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Zheng Sun berjalan ke arah Hagen dengan wajah penuh kekaguman, dan membungkuk dalam-dalam. Kesombongan awal. Hagen hanya tersenyum dan tidak menjelaskan, dia tidak berharap Zheng Sun mengenal Warlock. Shen Lang, sekarang aku telah menyelamatkan ayahmu, bisakah keluarga Shenmu mengeluarkan Raja Ginseng 10.000 tahun dan biarkan aku melihatnya? Hagen bertanya pada Shen Lang. Ketika Shen Lang mendengar ini, dia langsung terlihat malu, lalu menatap Shen Wanfu. Shen Wanfu buru-buru berkata, Tuan Chen, 10.000 tahun Ken King tidak ada di sini. Saya tahu itu tidak ada di sini, di mana? Bawa saya untuk melihat. Tanya Hagen. Di. Shen Wanfu ragu-ragu, tidak bisa berkata apa-apa. Kamu tidak memiliki Raja Ginseng 10.000 tahun? Apakah kamu berbohong padaku? Hagen berkata dengan wajah dingin. Shen Wanfu terkejut dengan ini, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak. Beraninya kami berbohong kepada Tuan Chen, memang ada Raja Ginseng 10.000 tahun, tapi kami tidak menggalinya. Dan Raja Ginseng 10.000 tahun masih di Heisya Zilinah. Tuan Chen juga tahu bahwa menggali ginseng membutuhkan pengalaman dan teknologi. Jika satu ginseng dipotong, nilai seluruh ginseng akan sangat berkurang, jadi kami tidak melakukannya berani menggali.
Hagen tahu bahwa ginseng liar ini tidak ada yang bisa menggalinya, dan jika gagal, ginseng akan dihancurkan. Keluarga Shen tidak dalam bisnis ini, jadi masuk akal jika mereka tidak melakukannya berani menggalinya. Kalau begitu bawa aku ke hutan Hexiazi untuk melihat-lihat. Meskipun Hagen tidak tahu cara menggali, jika itu adalah Raja Ginseng 10.000 tahun, paling buruk dia bisa berlatih langsung di samping Raja Ginseng 10.000 tahun sampai dia menguras aura Raja Ginseng 10.000 tahun, sehingga dia tidak melakukannya. Tidak perlu menggali. Ketika Shen Wanfu mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan ketakutan, "Tuan Chen, kami tidak berani pergi. Kakak laki-laki saya menjadi seperti ini karena dia pergi ke Hexiazilin. Setelah lebih dari selusin mulut, kakak laki-laki saya kembali. Lalu mereka apa yang terjadi pada Hexiazilin?" Hagen tahu bahwa hantu biasa tidak akan dengan mudah merasuki dan menyakiti orang lain, apalagi mengikuti mereka ke dalam rumah. Anda harus tahu bahwa di rumah biasa, ada lebih banyak orang dan lebih banyak yang energi. Hantu adalah tempat yang paling tidak disukai, dan sekarang hantu ini mengikuti Shen Wansan kembali ke rumah, dan terus mengatakan bahwa dia ingin membunuh keluarga Shen. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui di dalamnya. Ini, aku tidak begitu jelas tentang ini, aku harus bertanya pada kakak laki-lakiku. Shen Wanfu juga tidak tahu apa yang terjadi di Hexiazilin. Pada saat ini, Shen Wansan menghela nafas panjang dan membuka matanya. Ayah, kamu akhirnya bangun. Sayang, kamu akhirnya bangun. Shen Lang dan ibunya melompat ke arah mereka dengan gembira ketika mereka melihat Shen Wansan telah bangun. Shen Wansan memandang istri dan anak-anaknya dengan bingung, dan sedikit mengernyit, "Di mana saya? Apa yang salah dengan saya?" Shen Wansan masih tidak tahu apa yang terjadi padanya. Shen Lang memberitahu Shen Wansan keseluruhan cerita, dan ketika Shen Wansan mendengar bahwa dia adalah tubuh bagian atas hantu, dia berkeringat dingin karena ketakutan. "Saudaraku, Tuan Chen menyelamatkanmu, jika tidak, keluarga Shen kita akan hancur." Shen Wanfu buru-buru berkata kepada Shen Wansan. Ya, tolong cepat dan terima kasih kepada Tuan Chen, saya baru saja ketakutan setengah mati." Istri Shen Wansan juga berkata, "Terima kasih, Tuan Chen, atas penyelamatannya." Shen Wansan bangkit dan mengikuti Hagen untuk berterima kasih padanya meskipun dia sedikit terkejut melihat Hagen begitu muda, Shen Wansan tidak diperlihatkan. "Patriark Shen, ini hanya usaha kecil, tapi aku ingin tahu apa yang terjadi padamu di hutan Hexiazi," tanya Hagen. Bab 661. Ketika Shen Wansan mendengar kata-kata Hexiazilin, wajahnya langsung berubah warna karena ketakutan, dan setelah diam lama, dia perlahan menjelaskan masalahnya. Ternyata Shen Wansancai terobsesi dan tahu bahwa pohon di hutan Hexiazi tinggi dan lebat, jadi dia membawa orang ke hutan Hexiazi untuk menebang pohon. Meskipun dia tahu bahwa Hexiazilin yang dikabarkan sangat aneh, tetapi demi uang, Shen Wansan akan berusaha sekuat tenaga, belum lagi ada lebih dari 10 dari mereka, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Penebangannya bagus pada hari pertama, dan panennya tidak sedikit, tetapi ketika Shen Wansan dan yang lainnya sedang menebang, mereka menemukan ginseng liar. Setelah diperiksa dengan cermat, mereka menemukan bahwa itu adalah ginseng liar yang harganya puluhan ribu tahun. Tapi Shen Wansan sangat gembira. Shen Wansan tahu bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam menggali ginseng liar, dan dia takut menggali ginseng liar, jadi dia tidak memindahkan ginseng liar,
Tetapi dia takut ginseng liar akan lari, karena dia mendengar bahwa tua ginseng liar akan lari, jadi dia setelah mengikat ginseng liar dengan tali merah. Dia menggali parit lebih dari 10 meter dari ginseng liar untuk mencegah ginseng liar kabur dengan sendirinya. Hanya saja saat menggali parit, saya tidak menyangka akan menjadi kuburan massal, dan banyak tulang yang digali. Meski sedikit ketakutan, Shen Wansan tidak berhenti, melainkan terus menyuruh orang untuk menggali, dan mengirim orang kembali untuk memberitahu keluarga Shen bahwa Wansan telah ditemukan masalah Raja Ginseng Nian. Tetapi lubang itu tidak digali, dan tiba-tiba seluruh langit menjadi gelap, dan seluruh hutan pegunungan tampak diselimuti kabut hitam, dan saya tidak dapat melihat jari-jari saya. Shen Wansan tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya, dan sekarang dia membuka matanya. Setelah kakak saya mengirim seseorang untuk memberitahu saya segera membawa mereka ke sana, tetapi pada saat itu kakak laki-laki saya terbaring di tanah, sudah tidak sadarkan diri, dan yang lainnya menghilang, dan saya tidak dapat menemukannya setelah lama mencari. Tetapi ginseng gunung itu masih ada, dan saya tidak berani bergerak, jadi saya memerintahkan seseorang untuk membawa kakak laki-laki saya kembali. Shen Wanfu melanjutkan kata-kata Shen Wansan. Hagen sedikit mengangguk, itu benar. Tidak heran ketika saya memasuki pintu, saya menemukan bahwa keluarga Shen Anda sedang dalam suasana hati yang buruk. Anda benar-benar menggali kuburan leluhur seseorang. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Akankah hantu itu kembali? Hah? Shen Wanfu bertanya dengan cemas. Sekarang kamu membawaku untuk melihat Wanyan Shen Wang, dan melihat-lihat kuburan, sehingga hantu-hantu itu tidak akan menghantui keluarga Shen Mu. Kata Hagen. Mendengar apa yang dikatakan Hagen, Shen Wanfu mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu saya akan membawa Tuan Chen. Saya akan pergi juga, Shen Wansan juga mengikuti. Shen Wanfu juga ingin membujuk Shen Wansan, lagi pula Shen Wansan baru saja bangun dan masih sangat lemah. Tetapi sebelum membuka mulutnya, Hagen berkata, biarkan dia mengikuti, lagi pula, dia melakukan hal itu, dan harus ada penjelasan. Melihat apa yang dikatakan Hagen, Shen Wanfu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekelompok orang mengendarai beberapa mobil menuju Heishiazilin bersama. Meskipun sekarang sudah siang, setelah semua orang keluar dari mobil dan berjalan ke hutan Heishiazi, mereka semua menggigil tanpa sadar. Hagen memandang ke langit, sedikit mengernyit. Tuan Chen, apakah ada kesulitan? Melihat Hagen seperti itu, Shen Wansan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kamu bisa memimpin. Hagen menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat ini, Hagen melihat langit sangat mendung, hampir menutupi langit, tidak seperti kuburan leluhur keluarga tertentu, banyak orang seharusnya mati di sini, dan tidak ada yang mati secara alami. Awan. Didukung oleh Shen Lang, Shen Wansan memimpin jalan dan berjalan lebih dari setengah jam sebelum tiba di tempat Raja Wanyan Shen ditemukan. Setelah tiba di tempat itu, Hagen sedikit tercengang, dan mata orang lain yang belum pernah ke sana sebelumnya juga terbelalak, sangat terkejut. Saya melihat radius ratusan meter, dan tanah ditutupi dengan tulang yang padat. Tulang-tulang ini berserakan di mana-mana, dan pemandangannya sangat mengejutkan.